Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leman Budi Setiawan dengan IHNPM 005 dari Prodi Informatika A1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi pengujian perangkat lunak. Untuk materi yang pertama itu pengertian strategi perangkat lunak, di mana strategi perangkat lunak ini digunakan untuk mengintegrasikan metode-metode perancangan kasus pengujian perangkat lunak menjadi suatu langkah-langkah terencana dengan tujuan mendapatkan perangkat lunak yang sukses. Di dalam strategi perangkat lunak ini yaitu meliputi perencanaan pengujian, di mana sebelum kita melakukan pengujian kita harus melakukan perencanaan dulu kapan kita akan melaksanakan pengujian itu. Setelah itu kita melakukan perencanaan kasus-kasus uji dan kita mengumpulkan data-data semua kasus-kasus yang akan kita uji nanti di dalam perangkat lunak. Dan yang ketiga itu kita mengeksekusi pengujian perangkat lunak. Untuk selanjutnya kita mengumpulkan data. Data ini adalah data yang setelah kita menguji perangkat lunak yang kita buat. Untuk yang terakhir itu evaluasi. Di dalam evaluasi ini kita lihat kembali data-data yang tadi kita sudah kumpulkan, apakah masih ada kerusakan atau kesalahan pada sistem kita. Dan apabila ada kesalahan, maka kita akan mengevaluasinya lagi. Untuk selanjutnya yaitu tujuan pengujian perangkat lunak. Yang pertama itu pengujian adalah proses mengeksekusi program dengan tujuan untuk menemukan kerusakan maupun kesalahan pada program. Pada saat kita melakukan pengujian, kita pasti akan menemukan kerusakan atau kesalahan pada program yang kita buat. Dan kita perbaiki si program yang terdapat kesalahannya itu. Yang kedua itu kasus atau skenario uji yang baik adalah yang mempunyai tingkat kemungkinan tinggi untuk menemukan kerusakan yang belum ditemukan. Menurut poin kedua ini, apabila kita membuat perangkat lunak, mungkin kita rasa perangkat lunak kita ini sudah berjalan dengan baik. Tapi pada saat kita uji kembali, ternyata terdapat kerusakan yang belum kita ketahui pada saat kita membuat perangkat lunak ini. Maka pengujian ini bisa disebut baik apabila kita menemukan kerusakan yang belum ditemukan pada saat kita membuat perangkat lunak ini. Dan yang ketiga itu pengujian dapat dikatakan berhasil apabila berhasil menemukan kerusakan yang belum ditemukan sebelumnya. Untuk poin ketiga ini hampir sama dengan poin yang kedua, yaitu apabila kita berhasil menemukan kesalahan atau kerusakan yang tadi kita buat sebelum kita melakukan pengujian. Prinsip pengujian perangkat lunak. Yang pertama itu semua pengujian mesti dapat ditelusuri hingga ke kebutuhan klien. Jadi sebelum kita melakukan pengujian, kita telusuri dulu kebutuhan requirement dari perangkat lunak kita dan juga kebutuhan dari si kliennya. Apakah sudah sesuai dengan perangkat lunak yang kita buat. Yang kedua itu supaya pengujian perangkat lunak bisa lebih efektif. Karena di dalam pengujian ini hanya melibatkan dua pihak, yaitu tim dari perangkat membuat perangkat lunak itu dan juga dari kliennya. Agar pengujian ini lebih efektif, kita membutuhkan satu pihak lagi, yaitu user, yang dimana user nantinya yang akan menggunakan perangkat lunak yang kita buat. Untuk yang ketiga itu pengujian harus dimulai dari hal yang terkecil dan berkembang ke pengujian yang lebih besar. Sebagai contoh hal yang terkecil itu adalah input dan output yang tadi dijelaskan. Dan untuk yang pengujian yang lebih besar mungkin bisa dengan security sistemnya, apakah sudah aman sistem yang kita buat. Untuk selanjutnya itu tidak memungkinkan melakukan pengujian yang mendalam. Dan yang terakhir, pengujian mesti direncanakan jauh-jauh hari sebelum pengujian dimulai. Dan rata-rata perencanaan itu 1 minggu sebelum pengujian dimulai. Dan ini adalah pendekatan strategi perangkat lunak. Di dalam strategi ini dibagi menjadi 4 pengujian, yaitu yang pertama pengujian unit,
yang kedua itu pengujian integrasi, yang ketiga pengujian validasi, dan yang terakhir itu pengujian sistem. Pada saat kita melakukan pengujian unit, dan apabila unit kita terdapat kesalahan atau kerusakan, maka kita juga sekalian memperbaikinya di bagian source code. Dan untuk selanjutnya itu pada bagian pengujian integrasi, kita juga sambil memperbaiki desain yang kita buat, apakah sudah sesuai dengan klien kita atau belum. Setelah itu kita melakukan pengujian validasi. Di pengujian validasi ini juga kita melihat kebutuhan requirement dari perangkat lunak kita, apakah sudah sesuai dengan perangkat lunak yang kita buat, apakah semua kebutuhan requirement-nya sudah masuk ke dalam perangkat lunak kita. Dan untuk yang terakhir itu sistem testing, ini adalah akhir dari pengujian perangkat lunak. Dan pada saat kita melakukan pengujian sistem juga kita melakukan sistem engineering. Untuk pembahasan yang pertama itu pengujian unit, yaitu tingkat pengujian perangkat lunak di mana masing-masing unit atau komponen dari perangkat lunak yang diuji. Jadi dalam pengujian unit ini semua unit-unit yang ada dalam perangkat lunak kita diuji. Seperti contohnya apakah interface-nya sudah sesuai dengan perangkat lunak kita, lokal datanya, boundary condition-nya, independennya, dan error handling-nya apakah sudah sesuai dengan perangkat yang kita buat. Apabila di bagian sininya masih ada kerusakan, maka kita perbaiki. Ada 3 teknik yang biasa digunakan dalam unit testing. Yang pertama itu black box testing, yang kedua white box testing, dan yang terakhir itu gray box testing. Dalam black box testing ini berfokus kepada input dan output dari perangkat lunak yang kita buat. Apakah output dari perangkat kita sudah sesuai dengan inputan yang kita inputkan tadi. Dan yang kedua itu white box testing. White box testing ini berfokus kepada struktur internal, desain, dan fungsi. Apakah desain dari perangkat lunak kita sudah sesuai dengan permintaan klien atau belum, dan juga fungsi-fungsi dari perangkat lunak kita apakah sudah berjalan dengan baik. Dan yang terakhir itu gray box testing. Ini adalah merupakan perpaduan antara black box testing dengan white box testing. Di dalam gray box testing ini berfokus kepada sistem websitenya. Untuk selanjutnya itu pengujian integrasi. Pengujian integrasi dilakukan dengan teknik sistematis dalam mengonstruksi struktur program sambil melakukan pengujian dalam menguak kesalahan yang berhubungan dengan interfacing. Sasarannya ialah dalam modul. Di dalam strategi pengujian integrasi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama pendekatan Big Bang dan yang kedua itu pendekatan tambahan. Di dalam pendekatan tambahan ini juga dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu pendekatan top down, pendekatan bottom up, dan sideways approach. Yang dimaksud dalam pendekatan Big Bang itu adalah pengujian semua modul-modul yang ada di dalam perangkat lunak kita. Dan untuk pendekatan tambahan pada pendekatan top down itu adalah pengujian modul-modul yang dari atas atau yang paling tinggi sampai ke yang paling rendah. Dan untuk pendekatan bottom up itu kebalikannya dari top down, yaitu kita menguji dari modul paling bawah sampai modul paling tinggi. Seperti contoh di bawah ini adalah model top down-nya. Kita menguji dulu model yang paling tertinggi itu model 1 sampai yang paling terendah. Dan untuk bottom up-nya kita menguji dulu dari modul yang terendah sampai mengujinya sampai ke modul paling tinggi. Untuk selanjutnya itu pengujian validasi. Pengujian validasi ini dilakukan setelah perangkat lunak selesai dirangkai sebagai satu kesatuan yang menyeluruh dan kesalahan interfacing telah ditemukan dan dikoreksi. Validasi berhasil jika segala fungsi pada perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan klien.
Jadi pengujian validasi ini adalah hampir akhir dari pengujian perangkat lunak, di mana apabila pengujian unit dan pengujian integrasinya sudah berhasil diperbaiki semuanya, dan perangkat lunak yang kita buat itu fungsinya sudah berjalan dengan baik dan juga sudah sesuai dengan kebutuhan klien kita. Dan untuk yang terakhir ini adalah pengujian sistem. Pengujian sistem ini terdapat beberapa tipe dari sistem testing, yang diantaranya adalah recovery testing, kedua itu security testing, yang ketiga stress testing, dan terakhir performance testing. Untuk yang pertama itu recovery testing, itu menguji perangkat lunak untuk gagal dan memeriksa apakah perbaikan atau pemulihan dilakukan secara tepat. Yang dimaksud dalam poin pertama ini adalah kita coba lagi perangkat lunak yang kita buat, dan kita buat kesalahan dengan sengaja, dan kita lihat respon dari perangkat lunak kita. Sebagai contoh, apabila kita melakukan login, kita mencoba menggunakan password yang salah, dan kita lihat apakah respon dari si perangkat lunak yang kita buat. Apabila perangkat lunak yang kita buat masuk ke dalam menu, maka pengujian kita disebut gagal. Dan apabila pada saat kita melakukan login dan menggunakan password yang salah, si perangkat lunak ini tidak masuk ke dalam menu dan tetap berada di home login, maka pengujian kita bisa disebut berhasil dan perbaikan atau pemulihan kita dilakukan secara tepat. Dan yang kedua itu adalah security testing, di mana menguji mekanisme keamanan yang dibangun pada sistem. Dalam mekanisme keamanan ini adalah apabila kita menyimpan data pribadi dan juga ID dari perangkat lunak dan password kita. Apakah keamanannya benar-benar terjaga dengan baik oleh perangkat lunak kita, sehingga data-data yang user miliki itu tidak bisa diretas oleh orang lain. Yang ketiga itu stress testing, yang dirancang untuk menguji program apakah mampu melawan keadaan yang abnormal. Yang terakhir itu performance testing, yaitu dirancang untuk menguji kinerja perangkat lunak yang telah diintegrasi pada sistem ketika runtime. Untuk yang terakhir ini adalah performa testing, adalah performa dari perangkat lunak kita apakah sudah bagus atau belum di dalam hal fungsi-fungsinya, kecepatannya, apakah sudah performanya sudah bagus. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.